Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Bersama saya, Pendeta Theodorus dari channel Rumah Berkat, House of Blessing. Tema kita hari ini adalah menikmati anugerah Tuhan di padang gurun. Firman Tuhan terambil dari Ulangan pasal 8 ayat 2-5. Mari kita baca bersama. Firman Tuhan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, vlog kali ini saya sampaikan lebih sederhana karena saya akan selingi dengan kesaksian dari apa yang telah saudara pelajari dari vlog sebelumnya yang berjudul Yang Taat Aturan Silakan Masuk. Jadi saya menyampaikan sedikit penjabaran ayat-ayat yang telah kita baca, dan saya akan menyampaikan kesaksian di mana saya dan keluarga saya mengalami apa yang diajarkan Tuhan di dalam kehidupan pribadi dan pelayanan kami, khususnya seperti yang di judul ini, menikmati anugerah Tuhan di padang gurun. Jadi kami menikmati banyak sekali anugerah Tuhan ketika kami melayani di dalam kesulitan-kesulitan. Nah, saudara, mungkin saudara juga memiliki kesaksian sendiri yang saudara alami sesuai dengan ayat pokok kita hari ini, yang dapat juga saudara share secara singkat di kolom komentar. Mari saudara perhatikan lagi ayat pokok di mana Israel diganti dengan kita. Kita ini yang sedang menjalani kehidupan yang sekarang maksudnya. Di ayat yang kedua, kita harus menerima kehendak Allah dengan maksud dan tujuannya. Di padang gurun itulah hati kita dimurnikan. Disitulah kita teruji menjadi jemaat yang mengenal Tuhan dan mempercayai firman-Nya di dalam segala situasi yang mustahil. Jadi, motivasi kita mengikut Tuhan menjadi benar dengan atau tanpa mujizat. Saudara, saya dapat bersaksi mengenai pelayanan kami. Saya menjadi hamba Tuhan setelah tamat sekolah Alkitab tahun 2001. Jadi tahun 2020, kurang lebih 19 tahun ini, kami melayani. Saya dari seorang pengerja selama 10 tahun. Di tahun 2011 kemudian saya dilantik menjadi gembala sidang, menjadi gembala jemaat. Nah saudara, pada saat saya sedang melayani sebagai seorang pengerja, seorang anak muda yang punya mimpi besar, saya membayangkan atau bermimpi untuk bisa menjadi seorang hamba Tuhan yang besar, yang hebat, seperti Benny Hinn yang dari Amerika, atau kalau di Indonesia saya ingin seperti Pendeta Gilbert Lumoindong. Pokoknya saya pengen menjadi pendeta yang kalau KKR itu ribuan orang hadir, dan kalau saya berkhotbah itu bisa membawa suasana yang gembira. Saya bisa lucu-lucu seperti Pendeta Gilbert. Kenyataannya saudaraku yang terkasih, saya tidak bisa berkhotbah sambil melucu seperti Pendeta Gilbert, dan sampai hari ini saya harus melupakan mimpi saya untuk punya gereja yang besar secara bangunan fisik dan juga jemaat yang ribuan itu. Mengapa? Karena dalam perjalanan pelayanan itu saya kemudian diajar Tuhan untuk mempunyai motivasi yang murni. Sedalam saya mengenal Tuhan, semakin saya membaca firman-Nya, merenungkannya, semakin saya banyak berdoa, semakin saya menyadari bahwa impian-impian saya sesungguhnya adalah bukan tentang Tuhan. Saya ingin membangun kerajaan sendiri, bukan kerajaan Allah. Saya ingin membangun citra diri saya, bukanlah citra atau gambaran Tuhan Yesus yang saya layani itu. Sehingga doa puasa saya berdoa banyak, saya mengklaim janji-janji Tuhan sebagai orang hamba Tuhan muda yang belum mengerti teologi. Saya kemudian mempunyai satu impian yang sangat besar
saya punya keyakinan saya pasti bisa karena saya punya iman. Nah, ternyata di tengah perjalanan Tuhan menyadarkan saya betapa pelayanan itu bukanlah soal banyaknya orang yang akan menjadi jemaat yang saya layani, tetapi ini soal kesaksian hidup kita, bagaimana kita menerima atau mengalami proses di saat-saat yang tersulit, di mana kita justru tetap dapat memberitakan Yesus. Kita akhirnya memberitakan Yesus sebagai pusat dari kehidupan ini. Saya akhirnya menyadari bahwa ambisi saya bukanlah tujuan Tuhan. Akhirnya saya harus berpasrah, saya harus menghentikan keinginan saya, dan akhirnya saya semakin banyak belajar dan saya melupakan. Saya menjadi pengkhotbah KKR, pengkhotbah yang menarik seperti hamba-hamba Tuhan hebat itu, dan saya harus menjadi hamba Tuhan sesuai dengan panggilan Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan taruh dalam diri saya, yaitu untuk menjadi seorang pengajar. Dan sampai saat ini saya diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melayani satu sidang jemaat dari gereja yang masih kecil. Saudara, saya melayani bertahun-tahun seperti tidak ada sesuatu yang terjadi. Tidak ada sesuatu yang hebat, nggak ada sesuatu mujizat-mujizat yang hebat. Pertambahan jumlah jemaat juga lambat sekali. Tetapi akhirnya satu ketika saya kemudian dipertemukan dengan jemaat sekarang yang saya layani. Herannya mereka datang satu persatu. Saya tidak gerasa gerusu untuk mencari jemaat. Mereka datang sendiri, dan akhirnya saya menyadari bahwa benar ketika di padang gurun hati kita dimurnikan, kita punya motivasi yang benar di dalam melayani Tuhan, bahwa kemudian saya menjadi mengerti apa yang Tuhan taruh dalam setiap kita itu spesifik, tidak ada yang sama. Saya tidak melihat mujizat-mujizat yang hebat, tetapi saya melihat beberapa tahun saya melayani jemaat di Bintaro, saya menyaksikan perubahan demi perubahan yang Roh Kudus adakan di dalam kehidupan jemaat-jemaat yang saya layani itu. Ini menjadi satu kebahagiaan karena kami masih terhitung beberapa puluh orang, tetapi saya sangat bahagia. Saya tidak lagi memikirkan jemaat yang ribuan karena saya merasa sangat bersuka cita, karena saya merasa jemaat yang saya layani yang sebagian besar adalah orang-orang tua. Heran saya seorang muda yang menjadi gembala kepada orang-orang tua, tetapi saya menemukan kasih Tuhan yang luar biasa atas mereka, dan saya juga menikmati betapa jemaat ini sangat mengasihi saya, istri dan keluarga saya, meskipun kami jauh lebih muda dari mereka. Inilah anugerah Tuhan yang saya nikmati sampai hari ini. Puji Tuhan, saudara. Nah, kemudian kita lanjut di ayat 3 dan 4. Saudara, kita mengerti bahwa firman Tuhan yang menghidupkan manusia. Tuhan membiarkan atau mengizinkan kita lapar, maksudnya adalah supaya kita mengalami kekurangan di padang gurun, agar kita senantiasa berharap dan meminta kepadanya. Kenyataannya, mungkin Tuhan mengirimkan seperti mana yang hanya mencukupkan kebutuhan harian kita saja. Ya, hanya sekedar cukup. Hal ini untuk menguji apakah kita bersyukur atau bersungut-sungut dengan apa yang Tuhan berikan. Demikian juga dengan kebutuhan primer lainnya seperti baju, sepatu, atau tempat tinggal kita hari ini. Nah, disinilah akan teruji apakah kita lebih percaya pada semua perkataan Allah atau tuntutan perut maksud saya, ataukah keinginan daging kita. Nah, kita dapat melihat kembali di ayat 1 sebagai dasar bahwa mentaati firman Tuhan, menaati firman Tuhan dengan setia, itulah yang akan membuat kita hidup dan berkembang biak. Akankah kita tetap akan berdoa dan menyembah Tuhan meskipun saat ini kita sedang tidak punya uang karena tidak ada pekerjaan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selama COVID-19 ini praktis saya tidak mendapatkan pelayanan-pelayanan yang biasanya saya telah dijadwalkan di banyak gereja atau persekutuan doa. Dan secara jujur saya mendapatkan berkat untuk rezeki saya dan keluarga saya. Tetapi apakah COVID-19 menghentikan
pemeliharaan Tuhan atas saya dan keluarga? Sama sekali tidak, saudaraku. Kenapa? Karena saya tetap bertekad untuk melayani jemaat Tuhan melalui siaran atau channel YouTube seperti yang saudara dengar pada hari ini, seperti yang saudara tonton pada hari ini. Saudaraku, saya tidak mendapatkan sesuatu yang memberatkan hati karena saya senang dapat tetap melayani. Tuhan tetap berikan saya kesempatan melayani dan tidak pernah kekurangan kami. Bahkan jujur, kami sangat berkelebihan secara sembako sehingga kami harus berbagi. Kami harus berbagi dengan yang lain. Kami tidak boleh menahan berkat untuk diri kami sendiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, minggu yang lalu kami harus berpikir bagaimana untuk membayar biaya sekolah anak kami di sekolah Katolik. Mungkin bagi kami ini cukup besar, tergantung tentunya. Bagi siswa sekolah yang elit tentu ini tidak mahal, tapi bagi siswa dari sekolah negeri ini mungkin mahal sekali. Bagi kita ya cukup mahal. Saudara, 2 bulan kami belum membayar uang sekolah anak kami. Sementara kami tahu bahwa para guru pun tentu mereka juga meskipun tidak masuk dan mengajar, tapi mereka juga membutuhkan biaya. Kami hanya bisa berdoa sambil saya terus melayani. Dalam kesulitan seperti ini, kami tidak pernah mau meminta kepada siapapun selain kami berharap kepada Bapa di sorga. Dan akhirnya saudaraku, minggu yang lalu ketika kami beribadah hari Minggu bersama dengan keluarga, setelah saya menyiarkan siaran video kami untuk jemaat, maka setelah ibadah kami mendapatkan WA dari satu anggota jemaat yang kami layani. Maka kami terkejut karena di sana tertera angka yang sangat mencukupi untuk bukan hanya membayar biaya sekolah anak kami untuk SPP anak kami selama 2 bulan, tetapi ada kelebihan untuk kami dapat membantu orang lain. Haleluya, puji Tuhan. Ini kesaksian kami, saudaraku. Jangan takut dan khawatir, karena Tuhan senantiasa menyediakan tepat pada waktunya. Sekarang ke ayat 5 dan 6. Kita harus menginsafi atau menyadari dari dalam hati bahwa seluruh perjalanan di padang gurun merupakan pelajaran kasih Bapa kepada anaknya. Nah, rupanya untuk menghasilkan kesadaran kita di dalam menaati Allah dengan hati yang murni, kita seringkali harus didisiplinkan melalui teguran, peringatan, sampai dijatuhi hukuman. Allah sebagai Bapa kita tidak mungkin bertindak tegas tanpa alasan yang jelas. Allah ingin kita memiliki kehidupan rohani, bukan kehidupan duniawi. Padang gurun, saudara, adalah sekolah iman yang terbaik sebelum kita menikmati berkat-berkat yang Tuhan persiapkan bagi kita di kehidupan yang sekarang, terlebih untuk kehidupan di masa depan, yaitu sorga yang kekal. Nah, saudaraku, saya sebagai hamba Tuhan juga pernah mengalami teguran Tuhan yang luar biasa. Sebagai hamba Tuhan yang masih muda dan terbiasa berorganisasi sejak masih SMP, saya sangat senang sekali ketika dipercayakan berbagai jabatan gerejawi meskipun usia saya masih sangat muda. Saya sudah mendapatkan banyak jabatan yang tinggi dari sinode kami sejak saya berumur 30-an. Awal ya, saya sekarang 43 tahun. Saya sudah mendapatkan jabatan yang sangat tinggi juga dari lembaga, dari aras gereja, dari aliran gereja-gereja Pentakosta. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya bangga, saya sangat senang, bahkan saya sangat merasa hebat. Saya akhirnya tidak menyadari bahwa semua jabatan yang saya terima telah mengalihkan perhatian saya dari tugas panggilan utama saya sebagai gembala jemaat, saudara. Hingga satu ketika, tahun 2015, saya masih menerima satu jabatan yang tinggi sebagai salah satu pimpinan di DKI Jakarta. Kemudian 2 minggu kemudian itu saya mendapatkan kecelakaan yang sangat parah dan hampir mati. Namun dengan keajaiban Tuhan seperti yang pernah saya saksikan di vlog-vlog yang sebelumnya, maka kemudian saya selamat. Nah, setelah saya pulih kembali, lalu di dalam doa satu ketika saya merasa kegelisahan yang sangat, dan akhirnya saya bertanya, ada apa ini Tuhan? Kenapa saya begitu gelisah hati saya?
Kemudian Roh Kudus menjawab dalam hati saya. Dia mengingatkan saya, siapakah saya? Apa tugas saya? Kemudian di mana jemaat yang dipercayakan selama ini? Apa yang telah saya lakukan di hadapan Tuhan akan domba-domba yang dipercayakan kepada saya? Di mana mereka? Saya kemudian tersadar ada begitu banyak jemaat yang tidak beribadah lagi dengan saya di beberapa rayon, di beberapa pos pelayanan yang saya buka, dan semuanya itu tutup tanpa saya peduli, tanpa saya merasa kehilangan karena saya bangga dengan jabatan-jabatan gerejawi yang saya pegang. Hanya saya menangis dan saya menyadari bahwa dalam penghukuman Tuhan, meskipun saya nyaris mati, teguran Tuhan yang luar biasa itu telah menyatakan kasih Bapa kepada saya anaknya, untuk saya bertobat, berubah, dan kembali kepada jalan yang Tuhan tetapkan bagi saya, yaitu untuk menjadi gembala jemaat. Dan sampai saat ini saya sudah melepas semua jabatan gereja, saya total hanya sebagai gembala jemaat, dan sampai hari ini, puji Tuhan, saya tetap dapat berbagi firman Tuhan dengan saudara-saudara sekalian di channel YouTube ini. Puji Tuhan saudaraku, betapa Tuhan baik dalam hidup saya dan keluarga saya, bagaimana kami menerima anugerah di padang gurun, kami menikmati pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, karena Dia mengasihi kami, dan kami tetap setia untuk melayani Tuhan, sampai Ia datang kembali. Puji Tuhan, inilah kesaksian-kesaksian kami. Cukup berbeda ya, biasanya siaran dengan suara itu singkat, tetapi kali ini saya menyampaikan dengan cukup panjang untuk berbagi dengan saudara. Kiranya saudara diberkati dan saudara juga dapat memberkati dengan kesaksian hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian, tetap bersemangat, tetap bersukacita, tetap percaya bahwa Tuhan menyertai saudara. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara.